Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kalau saudara saat ini berada di rumah atau mungkin ada yang masih berkegiatan di luar, dan juga bagi teman-teman yang ikut bergabung dalam acara kita yaitu Selah, saya kembali mengingatkan kepada setiap kita untuk break sejenak, berhenti sejenak untuk mengambil waktu menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat kita, terutama di waktu-waktu seperti saat-saat ini. Mari kita mulai acara kita dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu. Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau berikan kesempatan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dikuatkan oleh firman-Mu, kami tahu Tuhan, ini adalah satu kesempatan, satu kehormatan kalau kami boleh datang untuk menghampiri Engkau. Tuhan, Engkau berkati kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Juga Tuhan, biar Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus, Kau baik Roh Kudus di hidupku. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus, Kau baik Roh Kudus di hidupku. Engkau baik, sungguh baik, kebaikan-Mu nyata dalam hidupku. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu, Kau berikan bagiku melimpah. Kau baik Bapa, Kau baik Yesus, Kau baik Roh Kudus di hidupku. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa, Kau baik Yesus, Kau baik Roh Kudus
berikan bagiku melimpah. Kau berikan bagiku, Kau berikan bagiku melimpah. Kau berikan bagiku, Kau berikan bagiku melimpah. Oh, Kau sungguh baik, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya padamu Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang selalu menjagai kami. Kau sungguh baik. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang hari ini saya akan bagikan buat saudara dari satu buku pendek di dalam Perjanjian Lama yang mungkin jarang juga saudara baca. Karena judul dari buku ini bukan satu buku yang kita suka untuk membacanya. Saya mengambil renungan hari ini dari kitab Ratapan. Kalau saya katakan Ratapan, siapa di antara kita yang suka meratap? Tapi Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada waktu bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana mereka mengalami tekanan dari bangsa lain, mereka dihancurkan sebagai bangsa. Dan mereka mengalami keadaan yang sangat-sangat buruk. Dan di kitab Ratapan, Fatsal yang ketiga, saya akan mengajak saudara untuk membaca bersama-sama dan menemukan bahwa di dalam keadaan yang terburuk dalam kehidupan bangsa Israel, ada keluar pengharapan. Karena keadaan memang buruk, bahkan pada waktu itu, yang membuat mereka masuk dalam masa-masa yang sulit karena mereka undur dari Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan dan mereka mulai berbakti kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi sekalipun mereka mengalami perkara buruk karena kesalahan mereka, tetap Tuhan menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita membaca mulai dari Ratapan Fatsal yang ketiga ayat yang ke-19. Nabi Yeremia mengatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, Yeremia mulai mengatakan di ayat yang ke-19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, ada ingatan sekalipun itu fakta, sekalipun ingatan itu memang demikian adanya. Tapi ingatan itu di ayat yang 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi benar saudara, bahwa ada hal-hal yang ada di sekeliling kita yang akan membuat jiwa kita tertekan. Dan ingatan itu mungkin ingatan yang menyedihkan, keadaan yang sulit. Tetapi Yeremia mengajak bangsa Israel untuk melihat perkara yang lain, bukan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan, tetapi hal ini yang kuperhatikan. Jadi untuk memperhatikan sesuatu merupakan pilihan saudara. Untuk mengingat sesuatu itu juga pilihan. Saudara bisa mengingat apa yang
yang akan membuat jiwa saudara tertekan, atau saudara memperhatikan sesuatu yang akan membuat saudara berharap? Apa yang diperhatikan oleh Yeremia? Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi dikatakan rahmat Tuhan, rahmat itu kebaikan Tuhan. Dikatakan tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu ada, saudara. Nggak ada expiry date-nya, nggak ada kesudahannya. Dan tidak pernah habis, saudara, rahmatnya. Artinya kalau saudara butuh kebaikan, kemurahan Tuhan, stoknya tidak pernah habis, saudara. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara pergi ke supermarket atau saudara pergi ke toko untuk beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, saudara menemukan ada waktu di mana habis stoknya, saudara. Orang berbondong-bondong untuk beli dan taruh di rumah. Karena mereka khawatir, concern kalau mereka nggak punya kesempatan untuk beli lagi. Oke? Tapi satu perkara tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dikatakan tidak berkesudahan, nggak expired, dan tidak pernah habis. Stoknya tersedia untuk saudara dan saya. Itu kabar gembiranya. Ya, kembali saudara, Yeremia memulai dengan mengatakan, kalau aku mengingat apa yang sudah terjadi, jiwaku tertekan. Kemudian dikatakan, aku akan memperhatikan perkara yang lain. Yang dia perhatikan adalah kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis. Dikatakan selalu baru tiap pagi. Saudara bangun pagi, saudara mungkin belum menyediakan apa-apa, Tuhan sudah menyediakan kasih setianya yang baru tiap pagi. Saudara bangun pagi sudah tersedia buat saudara. Dia menyediakan buat kita. Saudara, Tuhan itu luar biasa kesetiaannya. Bisa diandalkan dan kesetiaannya tak berkesudahan. Saudara bangun dan kasih setianya sudah menunggu saudara. Selalu baru, fresh setiap pagi. Saudara, kalau saudara pergi beli roti, ya mungkin ada jam tertentu toko rotinya sale, saudara, ya. Harga diturunkan, di diskon. Karena roti itu tidak akan dijual besok paginya. Itu sebabnya malamnya saudara di sale, ya. Paginya saudara dapatkan roti yang fresh. Kasih setia Tuhan itu seperti itu, saudara. Saudara tidak perlu khawatir. Setiap pagi Tuhan sudah sediakan kasih setianya yang baru. Saudara punya masalah baru. Dan mungkin saudara katakan, masalah saya juga tiap hari beda-beda, Pak. Kasih setia Tuhan baru untuk saudara tiap pagi. Sebelum masalahmu datang, kasih setia Tuhan sudah menunggu saudara. Itu kabar baik. Dan Yeremia mengatakan kepada bangsa Israel, engkau bisa fokus kepada keadaanmu, engkau bisa fokus kepada tekanan. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu bangsa yang terbuang. Mereka meratap, mereka kehilangan identitas sebagai bangsa, mereka kehilangan kota Yerusalem, mereka kehilangan daerah tempat mereka tinggal. Tapi Yeremia mengatakan, tetap saja kalau engkau memperhatikan yang baik, engkau akan disegarkan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kemudian Yeremia mengatakan, aku bisa kehilangan yang lain, tetapi di ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Tuhan adalah porsi saudara. Tuhan adalah apa yang tidak bisa hilang dari hidup saudara. Tuhan adalah bagianku. Itu kata Nabi Yeremia. Ya, Tuhan adalah baik di ayat yang ke-25 bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Kemudian dia simpulkan adalah baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara lebih banyak tidak berkegiatan di luar, saudara berkegiatan di rumah. Dan biar ratapan 3 ayat 26 ini menjadi ayat kunci kita, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Saudara, ini bukan pasif, tetapi ada waktu di mana Tuhan mau kita menanti Tuhan, menantikan Dia. Menantikan Dia itu butuh ketenangan, menantikan Dia itu butuh waktu. Dan saya mendorong jemaat Tuhan di rumah, perbanyak waktu saudara dengan Tuhan. Jangan hanya perbanyak waktu untuk nonton Netflix, nonton film, main games. Tidak ada yang salah dengan itu, ya. Tapi saya mendorong saudara, adalah baik untuk menantikan Tuhan di waktu-waktu di mana saudara punya kesempatan yang melimpah. Dulu saudara mengatakan saya tidak punya waktu. Sekarang Tuhan berikan waktu buat kita, kelimpahan saudara. Saudara punya waktu, saya punya waktu untuk datang kepada Dia, untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya kembali saya ingin mengingatkan kepada saudara, saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi, dan Yeremia mengatakan dan tertekan jiwaku. Atau saudara bisa mengecap dan melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Setiap pagi saudara bangun, saudara masih dalam keadaan sehat, saudara katakan Tuhan terima kasih. Kalau saya hari ini masih Engkau berikan kesehatan, bukan karena saya lebih baik dari yang lain, tetapi kasih setiamu. Engkau menyediakan makanan buat saya hari ini. Kalau saudara dan saya masih makan, masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati udara yang segar, saudara kita perlu bersyukur. Dan kalau saudara mendengarkan renungan ini, dan mungkin saudara termasuk bagian yang terpapar dengan coronavirus, saya ingin mengajak kepada saudara, keadaan memang sulit. Kalau saudara fokus kepada apa yang sedang saudara lewati, firman Tuhan mengatakan maka tertekan jiwaku. Itu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Itu sebabnya fokus Nabi Yeremia, dia katakan aku mau fokus kepada perkara yang bukan dari dunia ini. Bukan sakit penyakit, bukan kekurangan, tetapi aku mau fokus kepada kasih setia Tuhan yang baru tiap pagi. Bangun pagi, ucapkan syukur Tuhan, terima kasih untuk keluarga. Saudara, enggak semua orang punya keluarga. Kita kadang take it for granted. Kita merasa itu memang ada. Terima kasih untuk pasangan saudara, terima kasih untuk anak-anak saudara. Terima kasih untuk orang tuamu. Terima kasih untuk pekerjaan kalau saudara masih memiliki pekerjaan apapun itu. Bersyukur karena hari-hari ini banyak orang tidak punya pekerjaan. Kalau saudara masih sehat, bersyukur karena ada orang yang hari ini merasa bahwa kesehatan itu harta yang begitu luar biasa. Kalau saudara masih punya masa depan, saudara bisa mengatakan tidak ada yang pasti. Di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan buat saudara dan saya masa depan yang baik. Nabi Yeremia mengatakan, mengutip apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada pengharapan saudara. Selama masih ada hari, selama Tuhan memberikan kasih setia yang baru setiap pagi, masih ada pengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Tuhan, kalaupun keadaan kami jelek, kami tidak mau fokus kepada keadaan. Kalaupun mungkin situasi kami di rumah tidak mendukung, tidak situasi yang penuh dengan sukacita, Tuhan, kami tahu kasih setiamu baru tiap pagi buat kami. Kami mau bangun pagi dan mengucap syukur. Kami mau melewati hari-hari kami dengan ucapan syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Kembali kami mengingat untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Berikan keberanian
Proteksi juga Tuhan untuk para dokter, tenaga medis yang sedang merawat orang-orang yang ada di rumah sakit, terutama yang saat ini terpapar dengan coronavirus. Saat ini kami juga berdoa untuk para korban Tuhan. Biar mereka boleh tetap punya pengharapan. Hanya karena mereka terpapar dengan virus corona, bukan berarti mereka tidak punya pengharapan. Tuhan, kami berdoa, bahkan pada saat-saat seperti ini, biar orang-orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan boleh berlari, boleh menghampiri Engkau karena Engkau mendekat kepada orang yang mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berikan Tuhan kasih setia yang baru tiap hari itu boleh kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.